Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nasta'inu siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor berapa? 514. Bismillahirrahmanirrahim. Napa lawate? Hah? Ratus 18. Hah? 513. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Muhammad niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Nabi Muhammad Fadhala Ibn Ubaid Al-Ansari radhiyallahu an annahu sadana Abu Muhammad iku sami'a ngrungu sapa Abu Muhammad ngrungu Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi tuba liman hudiya ilal Islam. Tuba bejo banget liman kedue wong hudiya kang den tutuhaken sapa man ilal Islami maring agama Islam. Berbahagialah ya. Sungguh merupakan kebahagiaan ya. Ukuran indikator kebahagiaan di dunia ini apabila dia orang diberi hidayah masuk Islam. Tuba liman hudiya ilal Islam. Terus wa kana lan ono apa aisyuhu penguripane man iku kafafan kecukupan. Hidup ini yang penting cukup. Nikmat terbesar itu Islam dan selanjutnya kecukupan dalam hidup. Wa kana aishuhu kafafan kecukupan. Wa qana'a lan qana'a sapa man, neriman sapa man. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa alangkah bahagia ya orang yang memeluk agama Islam, beriman dan rezekinya berkecukupan. Cukup ini lebih baik ya. Cukup itu tidak terlalu kaya juga tidak terlalu miskin. Sebab orang ini terlalu kaya juga menjadi sombong, terlalu miskin juga menderita. Makanya rezeki yang baik itu cukup. Cukup is gak ada ukuran, penting cukup. Lu mau kaji cukup, rabi cukup, barang cukup. Nah, makanya kita ini mesti minta pada Allah muga-muga diberi cukup. Kaya itu belum tentu bagus, tapi lek cukup niku mesti sahih. Bangun rumah, tuku motor, tuku kaji cukup. Cukup itu enak. Artinya kebutuhannya semua terpenuhi. Itu nikmat. Tidak berlebihan tapi berkecukupan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Ibnu Abbas kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yabitu nginep sapa Kanjeng Nabi
Al-layaliya ing dalam piro-piro wengi, al-mutatabi'ata kang nuli-nuli. Kanjeng Nabi dalam beberapa malam ya, berturut-turut. Tawiyan hale wong kang luwe. Seringkali Kanjeng Nabi itu dalam beberapa hari itu lapar. Artinya tidak setiap hari ada makanan. Waluhulan te keluargane Nabi ikula yajiduna ora nemu sapa ahlu asyaan ing mangan bengi. Tidak ada makan malam sekeluarga. Wa kana lan ono apa aksaru khubzihim akeh-akeh rotine manganan ya, roti makan orang Arab. Aksaru khubzihim lu akeh rotine mengkono ahlun Nabi iku khubzas syairi roti gandum. Rawahul Tirmidzi. Faqala haditsun hasanun sahih. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sederhana, sangat sederhana. Sering beberapa hari itu lapar, tidak ada yang dimakan. Dan keluarga Nabi itu tidak punya makan malam. Artinya makannya sangat terbatas. Ini menunjukkan sikap zuhud, betapa hidup zuhud dan sederhana Kanjeng Nabi. Jadi kita ini setiap hari makan ya. Bersyukurlah. Situasi hari ini sudah sangat bagus. Alhamdulillah. Ekonomi ini perkembangannya semakin bagus. Zaman dulu makanan itu mahal. Hari ini ya sak melarat-melaratnya orang tentu masih bisa makan. Umumnya kita ini tidak sampai lapar. Makan selalu ada, walaupun tidak mewah. Lah kehidupan pada zaman Rasulullah SAW itu jauh lebih susah ya. Hadis-hadis kemarin menunjukkan betapa sahabat Nabi tidak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum, nggak punya pakaian, nggak punya sendal dan seterusnya. Wan Fadl bin Ubaid radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza shalla nalikani salat sapa Nabi binasi kelawan menungso ya khairu mongko jungkel atau doyong ya. Sapa rijalun pira-pira wong lanang min qamatihim saking jejeke mengkono rajul. Jadi pada zaman Nabi kalau sholat itu banyak orang jamaahnya itu jungkel, ngerti jungkel? Jatuh saking luwe nih karena lapar. Jadi sholat ini kelaparan jatuh. Jadi betapa makanan saat itu sulitnya. Orang sholat sampai terjatuh. Fi sholati dalam sholat minal khososoti saking keluwen. Kenapa mereka itu kok jungkel? Karena lapar. Jadi sahabat Nabi pada zaman dahulu ini sering nggak makan. Kita ini ya setiap hari alhamdulillah makan. Zaman Nabi dulu makanan ini belum tersedia seperti ini. Makanya menurut niki hadisnya Fadl bin Ubaid, kadang sahabat-sahabat Nabi itu sholat berdiri nih, jungkel, jatuh. Kenapa kok jatuh? Sebab tidak ada makanan. Jadi lapar. Sholat gak kuat berdiri ya. Bayangkan betapa susah ya makanan pada zaman Kanjeng Nabi. Sampai sahabat sholat berdiri
jungkel. Luwe loh, saking laparnya, nggak kuat berdiri, jatuh. Kita, masya Allah, kayaknya ndak ada yang sampai seperti itu ya. Hari ini makanan tersedia, ya ekonomi sudah membaik. Sahabat-sahabat Nabi hidup di zaman yang sangat memprihatinkan. Bahkan untuk berdiri aja tidak kuat. Wahum utai mengkono sahabat iku ashabus sufati, kaum ashabus sufah. Mereka itu yang disebut dengan kelompok ahlus sufah. Ahlus sufah itu orang emperan, orang-orang yang hidupnya mengabdi pada Nabi. Joro sakniki santri. Mereka tidak pulang, tidak punya rumah, hidup di emperan masjidnya Kanjeng Nabi. Jadi seperti itu sahabat Nabi. Betapa sedih ya hidup pada zaman itu. Makanan kurang-kurang. Sampai untuk makan mereka ini ya nggak ada yang dimakan, sholat sampai jatuh ya. Sholat sampai nggak kuat berdiri. Saking susahnya kehidupan pada zaman Kanjeng Nabi. Kita ini sudah bersyukur, alhamdulillah. Hari ini kita walaupun tidak kaya, tapi makan tersedia. Di pondok makan sehari 2 kali 3 kali. Gak kate ngliwet. Jam loro Cak Malik wis masak. Awakmu turu Cak Malik adang. Bersyukur, alhamdulillah. Makanya jangan buang-buang nasi. Itu saya itu paling sedih lihat. Nasi jangan sampai dibuang. Makanan itu mahal ya, berkah. Jangan dibuang-buang. Ambil nasi secukupnya. Jangan sampai buang nasi. Ingat zaman Rasulullah SAW, untuk makan aja susah. Kita hari ini sudah tinggal makan. Jangan buang-buang makanan. Ahlus sufah santrinya Nabi seperti itu. Sampai jatuh tidak kuat berdiri. Hatta yaqula sehingga mengucap sopal Arabu wong Arab. Arab itu orang gunung, orang desa. Melihat sahabat Nabi sembayangi sampai doyong. Jadi wong luwe kan gak bisa ngadeg jejeg. Doyong-doyong gitu sampai jungkel. Orang-orang itu mengira itu orang gila. Haulai temungkono kaum iku majani nu piro-piro wong edan. Dikira mereka itu gila karena berdiri sambil terhuyung-huyung. Jadi sahabat Nabi Al-Sufa ini karena lapar, sembahyang berdiri itu sampai terhuyung-huyung gitu, deloso sampai jatuh. Sehingga mereka itu sampai dikira orang gila, kayak orang mabuk itu, geliar. Fa idza shalla nalikane salat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyarafa mongko bubaran sapa Nabi ilahi maring mengkono ashabus suffah. Nabi itu kalau sudah sholat datangi mereka. Jadi betapa ramahnya Kanjeng Nabi. Betapa ramah beliau kepada orang-orang miskin. Habis sholat Nabi mendekati mereka, menyapa mereka. Orang-orang miskin yang hidupnya di emper masjid. Faqala mengkodau sapa Kanjeng Nabi, lau ta'lamu lamun weruh, lau ta'lamuna lamun weruh sira kabeh ma ing perkara lakum kang tetep kedue sira. Kalau kamu tahu apa yang akan diberikan Allah kepadamu ya. Min indilai saking ngersane Allah, la ahbabtum mongko yakti demen sira kabeh, la ahbabtum yakti demen sapa sira kabeh
La ahbab ndiwang. La ahbabtum yakti demen sira kabeh antas dadu yen to tambah-tambah sira kabeh apane fakotan kemelaratan wahajatan lan hajat kebutuhan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka ya. Kanjeng Nabi menghibur mereka orang-orang miskin ya, yang hidupnya di emperan masjid yang disebut dengan Ahlus Sufa. Kanjeng Nabi menghibur mereka walaupun kamu lapar, kamu kekurangan, tapi kata Nabi pahalamu besar. Kalau kamu tahu pahalamu yang ada di surga besok, kamu akan kepingin lebih miskin lagi. Jadi mereka ini sudah miskin, kurang makan, tapi oleh Nabi dihibur. Nabi ini orang yang sangat perhatian. Orang-orang miskin, orang-orang lapar itu kan udah susah di dunia ini. Orang makan ini kan kebutuhan ya. Nggak makan sehari pikiran seperti gelewar. Nabi mengatakan pada mereka orang-orang lapar itu, yang sampai kalau sholat itu sampai terhuyung-huyung. Jurusan ini terhuyung-huyung, jungkel, saking laparnya. Jadi mereka ini kadang nggak ada makan sama sekali. Nabi menyapa mereka, Nabi mengatakan kalau kamu tahu apa yang ada di sisi Allah, artinya pahala kesabaranmu dalam kemiskinan itu pahalanya besar. Kalau kamu tahu, la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan, kamu pasti kepingin lebih miskin dan lebih miskin lagi. Jadi kamu ini menderita, kalau tahu pahalanya kepingin lebih menderita lagi. Artinya orang-orang miskin itu harus dihibur. Orang-orang yang miskin, yang menderita itu harus dibangkitkan, diberikan kekuatan. Salah satunya ya dengan doa, dengan harapan. Walaupun mereka miskin di dunia, mereka akan kaya raya besok di surga. Artinya Nabi ini memberikan harapan. Hidup ini jangan sampai putus asa. Kalaupun kita ini tidak kaya di dunia, kita akan kaya besok di akhirat. Yo lek iso muga-muga sugih ke dunya, sugih ke akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lek iso yo ngono rek. Tetapi kalau kamu memang ditakdirkan jadi orang miskin ya, kalau kamu oleh Allah tidak diberi rizki yang berkecukupan ya, mereka ini seperti Ahlus Sufa itu loh, tidak ada putus asa. Walaupun kalau kamu ditakdirkan jadi orang miskin, kok tidak tidak punya kekayaan, jangan kecil hati. Nabi membangkitkan semangat mereka. Orang-orang Ahlus Sufa ini kan miskin, tidak punya rumah, tidur di emper masjid. Nabi habis sholat datangi mereka, nemeni duduk ya. Ini betapa kerendahan hati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini senang dengan orang-orang miskin. Artinya hendaknya kita ini mampu menjadi hiburan bagi orang-orang yang dalam kesulitan. Apakah mereka itu tidak ada yang nolong? Ya ada. Sahabat Nabi yang lain juga sudah membantu. Tapi nyamannya membantu ini akan tidak terus menerus. Kadang-kadang juga tidak ada gitu loh. Artinya mereka ini ya sudah dibantu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau ada apa-apa diberikan mereka. Sahabat-sahabat yang lain juga memberi mereka. Tapi suatu saat juga
ada yang tidak ada. Artinya keadaan ini ya kadang sulit, kadang tidak sulit. Hidup ini kan pasang surut. Lah, Kanjeng Nabi menghibur mereka ya. Bukan berarti mereka itu disuruh melarat terus, ya boten ya. Apakah orang-orang miskin itu tidak perlu kaya? Yole iso sukir ya. Bukan berarti kita melihat begini, oh Nabi menghibur orang miskin biar miskin terus, iya boten. Ini namanya hiburan itu kan ya apa? Balsem lah, coro masuk angin. Masuk angin dengan minyak kayu putih gitu. Solusi dalam jangka dekat supaya mereka itu hatinya tenang. Bahwa kalaupun kamu miskin, kamu jangan kecil hati, kamu besok jadi orang kaya di surga. Tetapi bukan berarti terus kamu miskinlah saja. Tidak. Artinya kalau kamu mampu jadi kaya, silahkan. Tidak berarti kita ini harus miskin, kiri, enggak. Tetapi kalau kamu ditakdirkan miskin, kamu harus tetap besar hati. Dan Kanjeng Nabi ini betapa hebat kepemimpinannya. Beliau itu ngopeni mereka hidup di emper masjid. Yang ngasih makan Kanjeng Nabi. Ya kalau Kanjeng Nabi ada, mereka makan. Nabi nggak ada, podo gak mangan nih. Nabi juga lapar. Tapi ramah ya, ini penting. Orang-orang ini harus belajar peduli. Kamu harus belajar bagaimana bersimpati, berempati pada penderitaan orang. Rasulullah SAW memberi contoh pada kita. Beliau datang menyapa mereka di emperan masjid, dihibur, disenengkan hatinya. Ini harus menjadi salah satu contoh. Hendaknya kita ini peduli pada orang-orang miskin. Jangan hanya berteman dengan orang kaya. Datangi orang-orang miskin, temani mereka, bantu mereka ya. Kalau tidak bisa bantu dengan uang, minimal bantulah mereka dengan ucapan yang menyenangkan. Ojo wis wong melarat kok ilo-ilokno. Orang miskin kamu hina, alangkah sedihnya ya. Orang-orang miskin, orang-orang lemah harus dibangkitkan, harus dihibur, didorong ya, supaya mereka menjadi kuat. Wa Nabi Mundi Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun sahih ya. Al-khasasa maknanya al-faqah, kemelaratan, kesulitan, sangat miskin. Wal-ju' lan luwe al-syadid kang banget. Wa Nabi Karim al-Miqdad bin Ma'di Yakrib radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu Kanjeng Nabi ma mala'a orang ngebak-ngebaki sapa adamiyun ana adam wi'an ing wadah syarron kang luwe ala min batnin saking weteng. Nabi mengingatkan jangan kamu nuruti perut, jangan suka makan enak ya. Alangkah buruknya maksudnya. Alangkah buruknya orang yang senang kenyang. Nabi mengibaratkan dengan bahasa lain, tidak ada wadah yang penuh yang lebih buruk daripada perut. Artinya kenyang, foya-foya, makan enak itu tidak bagus gitu loh. Itu wadah yang jelek. Wadah yang buruk itu perut yang penuh. Maknanya nopo? Maknanya Nabi menganjurkan kita ini jangan terlalu kenyang. Ya mangano, tapi berhentilah sebelum kenyang. Bihasab ibni Adam iku nyukupi anak Adam. Ukulatun utai piro-piro puluhan. Cukuplah beberapa suap nasi. Yukimna kang jumenengaken opo ukulat sulbahu ing gegere anak Adam. Yang penting kamu makan bisa berdiri, cukup. Yang penting kita ini tidak sampai
Nggak sampai apa namanya gloyur apa istilahnya. Nih kalau orang luwe ini pula kayak wong kate tiba ngono. Yang penting kita berdiri dedek ya. Enak sudah makan cukup. Nggak usah sampai geblak gelegean, jangan berlebihan. Yang penting kamu bisa berdiri tegak, itu sudah cukup ya. Hendaknya makan secukupnya. Fa ingka lamun ono iku la mahalata mesti, tapi kalau kamu itu tidak bisa menghindar, fa sulusun mongko te sepertelu iku li to'ami karena panganane wong, wa sulusun lan sepertelu li syarabi maring inumane wong, wa sulusun lan sepertelu li nafasihi maring ambaane wong. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ukulat maknanya ukulat ay luqamun piro-piro puluhan. Ini ajaran yang dibawa Rasulullah SAW dan ini yang menjadi kunci kesehatan. Kunci kesehatan itu perhatikan, orang itu penyakit rata-rata dari makanan. Orang makan enak-enak akhirnya kolesterol, makan manis-manis akhirnya kencing manis. Orang ini akhirnya darah tinggi. Bahwa makanan mula yang menyebabkan penyakitmu. Ini hari ini dokter semua sepakat ini. Makanya mereka mengajarkan diet, pola hidup dan lain-lain. Kanjeng Nabi 14 abad yang lalu sudah mengajarkan itu. Ini loh ajaran Nabi. Hendaknya kamu itu jangan terlalu kenyang, makan secukupnya. Kalau memang kamu kepingin kenyang, Nabi mengatakan begini, bayangkan perutmu itu 1 gelas ya. Bayangkan perutmu ini segini, jangan diisi nasi semua. Sepertiga nasi makanan, sepertiga minuman, sepertiga biarkan kosong untuk ambaan. Nyawa ini apa jenenge? Bernafas. Orang kalau terlalu kenyang kan nggak bisa bernafas atau menjadi apa ya, nggak enak gitu ya. Jadi Nabi menganjurkan perutmu ini seandainya tangki, seandainya botol, makanmu sepertiga, sepertiganya tempatnya air. Makanya minum air putih bagus. Jadi ada tempat makanan, sepertiga minuman, sepertiga biarkan terbuka untuk pernafasan. Jadi awakmu ojo warek-warek. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan jangan terlalu kenyang. Ya makan tetap makan silakan. Tapi kalau kamu terlalu kenyang itu nanti jadi penyakit. Lapar juga nggak enak. Terlalu kenyang tidak bagus. Makanya ya nopo, dokter hari ini mengajarkan ya begini, makanlah dan berhentilah sebelum kenyang. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Karena orang itu kalau terlalu lapar, rakus, makannya jadi banyak. Makanya isu-isu kamu saya suruh sarapan. Kalau kamu pagi gak sarapan, nanti jam 10 makan terong piring, karena kamu balas dendam. Makanya pagi makan. Yang tidak puasa pagi makan ya. Nanti siang ya makan ringan apa gitu, gedang goreng, terus makan lagi sore. Di pondok rata-rata dulu saya makan ya 2 kali. 1 kalinya makanan ringan. Itu enak, itu apa, enteng. Tapi kalau kamu makan pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan, yo kayak sobar ya, ngantukan. Makanya ajaran Rasulullah SAW, berhentilah sebelum kamu kenyang. Jadi lek makan ini diukur. Makannya nggak piring. Lakon mangan gua talam sakmene. Juga suka sak gunung ini. Akhirnya sampai
gak iso ngadeg, ndak boleh. Makan secukupnya, diukur ya. Jangan buang nasi. Saya ini paling gak seneng anak buang nasi. Itu dosa ya. Betapa nasi itu susah payah rek. Yang nanam di padi, kebun, kepanasan. Sudah diseleb, dibawa ke sini jam 2 malam, Cak Malik masak, kamu tidur. Tiba-tiba kamu buang. Dosa ya. Haram membuang nasi itu tabdzir, dosa ya. Jangan sekali-kali membuang nasi. Makanya diukur ya, kata mangan diukur. Kadang tak delok arep mangan nggo tempe. Terus baru lu gante, nggak boleh. Ukuran kamu butuhnya berapa, gitu loh. Jangan berlebihan, apalagi dibuang, tidak boleh ya. Haram membuang nasi, dosa, itu menyia-nyiakan harta ya. Makan secukupnya diukur. Hanya luwe embu, tapi jangan sampai berlebihan. Muka-muka semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan, diberi rizki yang berkah. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah. Iku sapa turu. Oke. Hari dan di hari.